mereka tidak menghafal. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, dhahaba yadhhabu yadhhab. Dhahaba yadhhabu yadhhab. Di mana ada lafaz dhahaba yadhhabu yadhhab? Tasrifan dhahaba yadhhabu yadhhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Ustadz Haris Abu Naufal dalam ceramahnya yang membahas kitab Qawaidul Ahkam karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam dan juga kitab Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi. Beliau itu menyalahkan orang-orang Aswaja yang katanya mengikuti pendapat Izzuddin Abdissalam ketika membagi bid'ah menjadi 5 sejalan atau selaras dengan pembagian hukum Islam. Tetapi sebenarnya kita itu jauh antara kutub utara dan kutub selatan, karena yang dimaksud oleh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Qawaidul Ahkam ini sebenarnya adalah bid'ah lughawi ya, dengan contoh-contohnya. Tetapi ini sebenarnya adalah sebuah kedustaan. Baik, saya nanti akan membahas masalah kedustaan beliau terhadap Izzuddin bin Abdissalam. Sekarang saya hanya ingin mengoreksi atau meluruskan beberapa kesalahan dalam menerangkan atau bacaan kitab beliau dalam baik kitab Qawaidul Ahkam atau kitab Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi. Saya rangkum di sini ada 8 kesalahan beliau dalam 2 kitab ini. Lianna min haqiqatil bid'ah alla yadullu alaihi dalilun syar'i. Alla yadullu alaihi dalilun syar'i. Baik, yang pertama kesalahan beliau ini adalah beliau membaca lianna min haqiqatil bid'ati alla yadullu alaihi dalilus syar'i. Pak Ustadz Haris, sebagaimana yang sampian katakan sendiri dalam ceramahnya, bahwa dengan mengetahui ilmu alat nahu dan sorof ini akan dapat dipahami, dapat memahami Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Jadi orang tidak mungkin paham, orang tidak mungkin mengerti tentang sunnah dan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah kecuali dengan memahami ilmu nahu ataupun ilmu sorof. Tetapi Anda sendiri ternyata banyak kesalahannya di sini. Jadi saya ragu apakah Anda itu benar-benar memahami terhadap isi teks ini, isi teksnya, kalau sudah bacaan Anda ini sudah 8 kesalahannya yang saya temukan di ceramahnya Anda ini. Yang pertama, Anda mengatakan Allah yadullu alaihi dalilus syar'i. Ingat, yadullu ini adalah fi'il mudhari. Itu marfu, memang dirofakkan. Kalau itu mujarrodah, kalau itu disepikan dari amil nawasib dan amil jawasim. Tetapi kenyataannya di sini ada an. An itu adalah amil nasab yang menasobkan fi'il mudhari. Maka yang betul harus dibaca yadullah atau Allah yadullah alaihi, bukan Allah yadullu ya Pak Haris Abu Naufal. Wansib bi asrin itu. Cari di MRT saja, jangan usah jauh-jauh. Wansib bi asrin wahya anwalan wakai. Kaza idzan insudirat wala mukai. Cari sendiri sampean. Anna al-bid'ah allati qasadaha al-Izz bin Abdissalam hiya al-bid'atu fil lughah. Hiya al-bid'atu fil lughah. Yang kedua, sampean membaca innal bid'ata allati qasadaha al-Izz bin Abdissalam hiya al-bid'ati fil lughati. Itu sampean membaca hiyal bid'ati. Yang benar bukan hiyal bid'ati, tetapi hiyal bid'atu, karena hiya itu menjadi mubtada dan al bid'atu ini menjadi khobar ya. Jadi khobar itu harus dibaca rofa. Jadi khobar itu adalah dibaca rofa.
Khobar ini adalah penyempurna daripada mubtada dan hukumnya harus dibaca marfu, harus rofa. Kata di Alfiyah, wal khobarul juz'ul mutimul faidah kallahu barun wal ayadi syahida. Kalau di MRT itu adalah wal khobarus mundur tifa'in usnida mutabikon filabdihi lil mubtada. Tanda-tanda fi'il tidak menerima alif wal lam, tidak ditanwin. Baik, yang ketiga, Anda menerangkan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il tidak menerima al dan tidak bertanwin. Ya, kalau dipikir-pikir sebentar, memang kayaknya betul. Tetapi tidak ada kaidah yang demikian. Tidak ada yang seperti itu. Karena kalau hanya fi'il itu, ini kan karangan sampean sendiri, bukan mengikuti kaidah-kaidah para ulama nahwu ya. Jadi fi'il kata sampean tidak menerima al. Isim juga ada yang tidak menerima al. Termasuk huruf juga tidak menerima al, Pak. Bukan seperti itu caranya. Jadi takrifnya sampean ikuti takrif yang telah ditentukan oleh ulama nahwu, oleh para nuhat ya. Jadi bisa kemasukan kod. Karena kalau Anda mengatakan takrif fi'il itu tidak kemasukan al dan tidak bisa ke tanwin, banyak isim sendiri banyak seperti itu. Hadhihi itu isim, ndak tanwin dan ndak kemasukan al itu. Huruf itu ndak tanwin dan ndak kemasukan al. Apakah itu fi'il? Jadi takrif Anda itu keliru. Jadi takrif fi'il bukan tidak bisa kemasukan al atau tidak bisa tanwin. Ini yang nomor 3. Mereka tidak menghafal fa'ala yaf'alu fa'lan. Naam, dhahaba yadhabu yadhhab. Hada dihafal oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sampean salah tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi sahabat tidak pernah belajar tasrif ya, sebagaimana fa'ala yaf'ulu fa'lan, dhahaba yadhhabu yadhhab. Di mana ada lafaz dhahaba yadhhabu yadhhab? Tasrifan dhahaba yadhhabu yadhhab itu dhahaba yadhhabu dhahaban atau dhuhuban wa madhhaban fahuwa dhahibun wa dhaka madhhubun, itu terus Pak. Jadi bukan dhahaba yadhhabu yadhhab. Nah ini contoh tasrifan anak didik saya ya, ini masih kelas 3 ini. Coba dilihat ini. Itu adalah kaidah yang ma'ruf di sisi para ulama Islam. La yutimmul wajib illa bi fahuwa wajib. Adalah apa? Min haits la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. La yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kelima, kesalahan sampean ketika menyebutkan kaidah yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, yaitu la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Anda membaca la yatimu ma la yutimu, Anda membaca yutimu. Kalau yutimu itu dengan yatimu maknanya lain, karena yatimu itu mufrad, mujarrad. Kalau yutimu berarti ini Anda dijadikan muta'addi, karena dari fi'il madhi atamma yutimu, mujarradnya adalah tamma yatimu, mala yatimu. Kalau dimuta'addikan, diwajibkan af'ala, maka menjadi atamma yutimu. Kalau tamma yatimu maknanya sempurna. Kalau atamma yutimu sebagaimana yang Anda baca ini maknanya menyempurnakan, karena ini namanya muta'addi. Pak Haris, Ustadz Haris ya, itu bukan yutimu Pak Ustadz, dirubah ya. Ini lafaz a ini Anda ulang sampai 3 kali dalam ceramahnya. Mala yutimul wajib, Anda ulang sampai 3 kali.
Jadi yang betul ma la yatimmu, bukan yutimmu. Sekali lagi, ma la yatimmu, Pak Ustadz Haris. Faqasmul wajib. Bidah yang wajib misalnya al-ishtighal bin nahwi. Yang keenam, Anda membaca faqismul wajib. Itu bukan faqosmu ya, yang betul kismu. Nah, silakan cek sampean di kamus ya, cari itu bukan kosmu tapi kismu. Nah, itu kesalahannya. Kalau kosmu itu lain lagi, apalagi kosmos. Nah, sesuatu yang dikerjai pekerjaan dalam bahasa Arab itu kalau kalimatnya mufrad dinasobkan, dibukukan oleh para ulama, ditulis. Sampai menerangkan dalam bahasa Arab semua yang dikenai pekerjaan ini namanya maf'ul bih. Kalau mufrad maka harus dibaca nasab. Ya, bukan hanya mufrad. Jadi maf'ul bih itu yang dibaca nasab bukan hanya mufrad. Mufrad, tasniyah atau jamak semuanya harus dibaca nasab. Wa dzalikas mun jaa mansuban waqa alai fihlun kahdaru ahlat tomak. Begitu ya Pak Ustadz Haris, harus dibaca nasab. Alladhi yufham bihi kalam Allah wa rasulah. Alladhi yufham bihi kalam Allah wa rasulah. Yang kedelapan, Anda membaca alladzi yubhamu bihi kalamullahi wa rasulah. Anda membaca diputus-putus tapi ya, artinya disukunkan. Alladzi yubham bihi kalamullah wa rasulah. Anda membaca wa rasulah. Pak Haris. Alladzi yubhamu kalamullah. Kalamullah ini kalamunya bukan Allahinya ya. Kalamu ini menjadi naibul fa'il dari yubhamu. Sementara wa rasuluhu, wa rasulah ini bukan wa rasulah sebenarnya bacaannya, tetapi wa rasuli. Kenapa? Karena itu diatopkan terhadap Allahi. Kalau diatopkan seperti ini Pak Haris, alladzi yubhamu bihi kalamullahi wa kalamu rasulih. Seperti itu Pak Haris. Jadi dengan nahu ini bisa dipaham kalamullah yakni Al-Quran, wa kalamu rasulihi, dan kalamnya utusan Allah yakni sunnah. Ini sampean menyalahkan orang-orang Aswaja mengikuti pendapatnya Izzuddin bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5, tetapi kami katanya tidak mengerti sebenarnya apa yang diinginkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi yang dibaca Anda itu adalah kitab karangan beliau. Sebenarnya sampean ini terkena oleh lafaz ini. Sampean kurang paham dalam masalah ilmu nahwu ataupun sharaf sehingga Anda tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan oleh Izzuddin bin Abdissalam itu sendiri Pak Haris. Sebenarnya seperti itu. Makanya banyak kesalahan Anda ini. Sebenarnya bukan hanya 8 ya. Kalau diteliti dengan benar maka kesalahan Anda itu adalah 10 kesalahan. Cuman saya ambil 8 di sini yang saya komentari karena ada 2 yang sama komentarnya, yang sama, kesalahannya sama walaupun lafadznya itu agak berbeda. Baik ya Pak Haris Abu Naufal, sebelum Anda ceramah sebaiknya Anda pahami dulu dengan betul kalau mau membahas kitab, karena kitab itu mainan anak-anak Aswaja ya. Sejak kecil mereka itu sudah, jadi kalau di rumah saya, di pesantren saya, anak itu dari kelas 4, dari kelas 3 ini sudah dipelajari sharaf. Di kelas 4 ini anak sudah digodok dengan pemahaman kitab, cara membaca kitab. Khawatir jenengan itu diketahui, didengar oleh anak-anak kecil yang baru belajar, nanti sampean itu ditertawakan Mbah Haris ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.